Bayangkan, sebuah peristiwa yang menjadi fondasi Orde Baru selama 32 tahun diajarkan di setiap buku pelajaran sekolah. Namun hingga hari ini, kebenaran sejatinya masih gelap dan menjadi teka-teki terbesar dalam narasi sejarah Indonesia. Apa yang kita ketahui tentang gerakan 30 September atau G30S mungkin hanyalah puncak dari gunung es kebenaran yang sengaja ditenggelamkan. Sebelum kita gali lebih dalam misteri ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita akan terus membongkar cerita-cerita sejarah yang disembunyikan agar kita tidak hanya menjadi penonton narasi resmi, tapi juga pencari kebenaran. Pada dini hari yang sunyi, 1 Oktober 1965, sebuah operasi militer yang kelak dikenal sebagai G30 SPKI bergulir. 6 jenderal senior dan seorang perwira pertama TNI AD diculik dan dibunuh dengan kejam. Peristiwa berdarah itu, yang disusul dengan kampanye anti-PKI masif, melontarkan Mayor Jenderal Soeharto ke puncak kekuasaan dan mengubah wajah Indonesia untuk selama-lamanya. Namun, di balik narasi resmi yang selama puluhan tahun dipatrikan ke dalam benak generasi bangsa, tersembunyi labirin pertanyaan yang belum terjawab. Apakah peristiwa ini benar-benar murni kudeta oleh Partai Komunis Indonesia? Ataukah ia adalah bagian dari skenario besar yang melibatkan permainan intelijen, kepentingan asing, dan pertarungan elit di dalam tubuh Angkatan Darat sendiri? Narasi resmi Orde Baru, PKI sebagai dalang tunggal. Narasi resmi Orde Baru tentang G30S bukan sekadar versi sejarah. Ia adalah sebuah konstruksi politik yang disusun secara sistematis, repetitif, dan totaliter untuk menciptakan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Narasi ini dirancang dengan presisi untuk melayani 3 tujuan utama, mendemonisasi PKI, memuliakan Angkatan Darat, dan terutama Soeharto, dan memberikan legitimasi absolut bagi kelahiran serta kelangsungan rezim Orde Baru. Narasi ini dibangun di atas beberapa pilar utama yang saling menguatkan. 1. Dalang tunggal dan niat jahat yang terencana. PKI digambarkan bukan sebagai partai politik biasa, melainkan sebagai organisasi tanpa Tuhan yang haus darah dan kekuasaan. Pimpinan PKI, DNAID, dilukiskan sebagai otak jenius yang kejam dan ambisius. Gerakan 30 September bukanlah sebuah peristiwa yang kacau, melainkan langkah pertama dari kudeta berencana untuk mendirikan negara komunis Indonesia. Narasi ini menekankan bahwa jika Soeharto tidak turun tangan, Indonesia sudah jatuh ke dalam kubangan komunisme. Keterkaitan Soekarno sengaja diburamkan. Soekarno ditampilkan sebagai proklamator yang dibutakan oleh para penjilat komunis, sehingga menyelamatkannya dari istana juga menjadi bagian dari narasi kepahlawanan. 2. Kekejaman yang dihipnotiskan, penyiksaan di lubang buaya. Narasi resmi memusatkan perhatian pada kejaman di lubang buaya. Detil-detik penyiksaan, pencongkelan mata, penyeletan, dan pengebirian terhadap para jenderal ditonjolkan secara dramatis dan seringkali hiperbolis. Tujuan dari penekanan pada kejaman ini adalah membangun trauma dan kebencian kolektif. Dengan menggambarkan PKI sebagai monster yang tidak berperi kemanusiaan, setiap tindakan balasan, seberapapun kejamnya, menjadi terasa absah dan wajar di mata masyarakat. Pembantaian massal pasca G30S pun dibingkai sebagai tindakan pembersihan yang diperlukan untuk menyelamatkan negara. 3. Penyederhanaan hitam putih yang absolut. Seluruh kompleksitas sejarah direduksi menjadi pertarungan epik antara kebaikan TNI Orde Baru melawan kejahatan PKI. Siapapun yang tidak berada di pihak kebaikan otomatis adalah pengkhianat. Stigma ini tidak hanya menjangkau anggota PKI aktif, tetapi juga simpatisan organisasi underbownya seperti Gerwani, Lekra, Sobsi, bahkan siapapun yang pernah berafiliasi atau sekadar memiliki pemikiran kiri. Rezim Orde Baru tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi lain. Narasi ini dipaksakan melalui mesin propaganda negara yang sangat efektif. 1. Penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Setiap pegawai negeri, pelajar, dan mahasiswa wajib mengikuti penataran ini. Dalam penataran, doktrin tentang bahaya laten komunisme dan pengkhianatan PKI adalah menu wajib. Loyalitas kepada negara disamakan dengan penerimaan mutlak terhadap narasi resmi G30S. 2. Film pengkhianatan G30S PKI 1984. Film yang disutradarai oleh Arifin C. Nur ini adalah mahakarya propaganda. Setiap tahun, film ini wajib ditayangkan di semua stasiun TV nasional dan sering diwajibkan ditonton oleh pelajar.
Adegan-adegan penyiksaan yang sadis dan dramatisasi kekejaman Gerwani yang kemudian terbanyak-banyak dibumbui, dicetak di memori kolektif bangsa. Film ini bukanlah film sejarah, melainkan film indoktrinasi yang berhasil menciptakan generasi yang trauma dan fobia terhadap komunisme. 3 kurikulum pendidikan yang dikendalikan. Buku-buku pelajaran sejarah, terutama sejak sekolah dasar, menyajikan narasi yang seragam. Tidak ada ruang untuk diskusi kritis atau perspektif alternatif. Sejarah diajarkan sebagai hafalan, bukan sebagai disiplin ilmu yang perlu dikritisi. PKI selalu digambarkan sebagai antitesis dari negara Pancasila. 4. Kontrol ketat atas media dan penerbitan. Semua media massa dikontrol ketat. Tidak ada berita, artikel, atau buku yang boleh terbit tanpa menyensor atau yang bertentangan dengan versi resmi pemerintah. Buku-buku kiri dilarang dan dibakar, sementara karya-karya yang mendukung narasi Orde Baru disebarluaskan. Narasi PKI sebagai dalang tunggal bukanlah sekadar pelajaran sejarah. Ia adalah landasan legitimasi Orde Baru. Kelahiran Orde Baru. Soeharto hadir sebagai bapa pembangunan dan juru selamat bangsa yang memutus mata rantai pengkhianatan. Tanpa peristiwa G30S dan perannya yang tegas, naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan tidak memiliki dasar cerita yang kuat. Alat kontrol sosial politik. Ancaman bahaya laten komunis digunakan sebagai alat pembenaran atau justifikasi untuk menekan segala bentuk oposisi. Setiap kritik terhadap pemerintah dapat dengan mudah dilabeli sebagai tindakan makar atau berbau PKI. Stigma ini menjadi senjata ampuh untuk membungkam lawan politik, memberangus serikat buruh yang kritis, dan mensterilkan dunia seni dan akademisi dari pemikiran kiri. Stabilitas melalui ketakutan. Dengan menciptakan musuh bersama yang absolut dan mengerikan, PKI, rezim berhasil mempertahankan kohesi dan ketatan. Masyarakat akan disibukkan dengan kewaspadaan terhadap tangan-tangan kekiri-kirian daripada mengkritisi kebijakan pemerintah. Narasi resmi Orde Baru tentang G30S adalah sebuah sejarah resmi atau official history yang dirancang untuk melumpuhkan nalar kritis. Ia adalah sebuah cerita tertutup yang sempurna, di mana semua pertanyaan sudah disediakan jawabannya. Dengan menguasai masa lalu, Orde Baru berhasil mengendalikan masa kini dan masa depan, menciptakan sebuah rezim yang bertahan selama 32 tahun dengan fondasi yang dibangun di atas ketakutan, manipulasi, dan penyederhanaan sejarah yang tragis. Celah-celah dan kejanggalan membongkar narasi tunggal. Ketika monolit Orde Baru runtuh, dinding penjara informasi pun ikut ambrol. Dokumen-dokumen rahasia, laporan intelijen lama, dan kesaksian korban yang selama ini dibungkam mulai mengalir ke ruang publik. Arsip-arsip dari kedutaan asing, terutama AS dan Inggris, yang dideklasifikasi, memberikan perspektif baru yang merontokkan fondasi narasi resmi. Dari sini, para sejarawan dan peneliti mulai menyusun puzzle yang sama sekali berbeda, yang penuh dengan kejanggalan kritis. 1. Posisi Soeharto yang samar, the missing general atau dalang yang cerdik. Kejanggalan tentang posisi Soeharto bukan hanya soal ia tidak diculik, tetapi mencakup serangkaian tindakannya yang sangat pasif di tengah krisis, namun justru berakhir dengan keuntungan absolut baginya. Akses intelijen yang tidak digunakan. Sebagai pangkostrat, Soeharto memiliki akses penuh ke jaringan intelijen Angkatan Darat. Kolonel Latif, salah satu pelaku G30S yang melapor ke Soeharto malam sebelum kejadian, dalam kesaksiannya di persidangan Mamilup, menyatakan bahwa gerakan tersebut telah diketahui oleh Maijen Soeharto jauh sebelum peristiwa terjadi. Jika informasi ini benar, mengapa Soeharto tidak melakukan tindakan pencegahan? Ketiadaan tindakan ini yang paling mencurigakan. Sakit yang tepat waktu. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober, Soeharto tidak berada di kediamannya. Narasi resmi menyebutkan anaknya, Tommy, sakit dan dirawat di rumah sakit. Namun, tidak ada bukti medis yang kuat yang pernah dipublikasikan untuk mengonfirmasi hal ini. Keabsahan alasan sakit ini dipertanyakan banyak pihak. Apakah ini kebetulan, atau sebuah strategi untuk menjauhkan diri dari lokasi kejadian dan menghindari tanggung jawab langsung? Reaksi yang terlalu lambat dan terukur. Setelah mengetahui penculikan, Soeharto tidak langsung bertindak ofensif. Ia justru menunggu, memastikan situasi, dan baru bergerak setelah yakin bahwa para jenderal target telah hilang, dan gerakan 30 September di lapangan Merdeka tidak terorganisir dengan baik. Ini menunjukkan sebuah strategi menunggu dan melihat yang sangat kalkulatif, bukan reaksi spontan seorang panglima yang menghadapi kudeta. 2. Gerakan yang kacau dan tidak terorganisir, kudeta amatir atau bidikan yang dijebat.
Analisis terhadap kronologi G30S menunjukkan sebuah kudeta yang dilakukan dengan cara yang sangat tidak profesional, bertolak belakang dengan kapasitas organisasi PKI yang besar dan terstruktur. Kegagalan merebut pusat komando dan komunikasi. Pasukan G30S memang menguasai Radio Republik Indonesia, RRI, dan kantor telekomunikasi, tetapi mereka gagal merebut pusat komunikasi militer yang vital dan markas Kostrat sendiri. Mereka hanya menyiarkan siaran pendek yang tidak jelas. Sebuah kudeta yang serius akan memprioritaskan pengambil alihan pusat komando musuh, markas TNI, dan memutus saluran komunikasi mereka, hal yang tidak dilakukan. Tidak ada rencana darurat atau konsolidasi kekuatan. Setelah mengumumkan Dewan Revolusi, pasukan G30S hanya berdiam di sekitar Monas dan Lubang Buaya. Mereka tidak membangun pertahanan, tidak mengonsolidasikan pasukan pendukung dari daerah, dan tidak memiliki rencana jelas untuk menghadapi serangan balik dari Kostrat. Mereka seperti kelinci yang menunggu diburu. Target yang tidak lengkap. Selain Soeharto, banyak jenderal lain yang tidak menjadi target, padahal mereka adalah orang-orang kunci yang akan menghalangi peralihan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa gerakan ini mungkin bukan bertujuan untuk mengumpulkan seluruh komando Angkatan Darat, melainkan hanya pada kelompok spesifik yang mendukung Dewan Jenderal menurut versi mereka. 3 dokumen dan keterlibatan asing, The Invisible Hand dalam tragedi nasional. Deklasifikasi dokumen AS dan Inggris memberikan bukti kuat bahwa kekuatan asing bukanlah penonton pasif, melainkan aktor yang memiliki kepentingan besar dalam jatuhnya Soekarno dan PKI. Dukungan AS untuk pembersihan. Kabel dari Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 1965 hingga 1966 yang dirangkum dalam The Jakarta Embassy Papers menunjukkan dengan jelas bahwa diplomat AS menyediakan daftar nama 5.000 hingga 10.000 kader dan simpatisan PKI kepada militer Indonesia untuk dibersihkan. Mereka juga menyambut gembira peristiwa tersebut dan memberikan dukungan propaganda melalui radio dan bahan cetak untuk memojokkan PKI. Operasi intelijen CIA dan Mi-6. Bukti-bukti menunjukkan bahwa CIA telah memantau dan kemungkinan memanipulasi situasi politik Indonesia jauh sebelum 1965. Laporan-laporan intelijen mereka menganalisis perpecahan di tubuh Angkatan Darat dan kemungkinan menghadapi Soekarno. Sementara itu, Mi-6 Inggris yang berkonfrontasi dengan Soekarno akibat pembentukan Malaysia juga dilaporkan terlibat dalam operasi penggulingan Soekarno. Kepentingan mereka jelas, menggagalkan poros Jakarta-Peking dan menghentikan ekspansi komunisme di Asia Tenggara. Teori dalang ganda dan pretes. Sejarawan seperti John Rosa dalam Preteformas Moder dan Bhaskara Tewardaya menguatkan teori bahwa G30S adalah sebuah pretes atau dali. Menurut teori ini, sebuah gerakan kecil di dalam militer yang mungkin dimanipulasi atau dibiarkan oleh elemen intelijen AD sengaja dibiarkan bergulir atau bahkan diprovokasi untuk menciptakan kasus bully atau alasan yang sah untuk melancarkan pembersihan besar-besaran yang telah lama direncanakan terhadap PKI. Dalam teori ini, faksi dalam PKI yang disebut Rosa mungkin adalah sekelompok orang yang dimanfaatkan atau dijebak masuk ke dalam skenario yang lebih besar tanpa mereka sadari. Celah-celah ini bukanlah teori konspirasi belaka, melainkan anomali historis yang tidak terjawab oleh narasi resmi. Ketika semua kejanggalan ini dirangkai, posisi Soeharto yang tidak jelas, sifat gerakan yang amatir, dan campur tangan kepentingan asing, muncul gambaran yang jauh lebih kompleks dan suram daripada sekadar PKI memberontak. Gambaran ini mengarah pada sebuah kemungkinan bahwa G30S adalah sebuah perangkap politik atau political trap yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh Soeharto dan sekutunya, baik di dalam maupun luar negeri, untuk merebut kekuasaan dengan cara menghancurkan musuh politik terbesarnya secara fisik dan politis. Teori alternatif, konspirasi internal dan dalang lain. Narasi PKI sebagai dalang tunggal tidak mampu menampung semua kejanggalan fakta historis. Celah-celah itulah yang melahirkan teori-teori alternatif yang tidak lagi memandang G30S sebagai sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebagai sebuah drama politik berdarah dengan aktor-aktor dan skenario yang saling bertabrakan. Teori-teori ini berusaha menjawab pertanyaan terbesar, Cui Bono, siapa yang paling diuntungkan? Satu teori jenderal yang dimakan anak buahnya sendiri, konflik internal AD yang dimanfaatkan. Teori ini, yang banyak diusung oleh sejarawan seperti Benedict Anderson dan Harold Crouch, berargumen bahwa G30S pada intinya adalah sebuah gerakan protes dalam tubuh Angkatan Darat sendiri, yang kemudian dibajak dan dihancurkan untuk kepentingan faksi yang lebih kuat. Latar belakang, ketegangan di tubuh AD. Pada 1965, tubuh AD terbelah antara perwira senior yang dekat dengan Soekarno,
seperti Jenderal Ahmad Yani, dan kelompok perwira yang lebih konservatif dan anti-komunis yang diketuai oleh Jenderal Ahan Nasution, dengan Soeharto menempati posisi yang ambigu. Di tingkat yang lebih rendah, terdapat para perwira menengah, letko kolonel, yang merasa karirnya mandek dan sangat loyal kepada Soekarno. Peran Dewan Jenderal sebagai pemicu. Isu tentang adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Soekarno menjelang Hari Angkatan Bersenjata, 5 Oktober 1965, menjadi pemicu utama. Isu ini, entah benar atau hanya desas-desus, dipercaya oleh sekelompok perwira menengah, seperti Letko Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden, Brigjen Suparjo, dan Kolonel Alatif. Motif para perwira menengah. Tujuan mereka bukanlah mendirikan negara komunis, melainkan menyelamatkan Presiden Soekarno dari ancaman Dewan Jenderal yang didukung CIA. Mereka melihat diri mereka sebagai patriot yang bertindak untuk revolusi dan sang pemimpin besar. Tindakan mereka adalah sebuah gerakan koreksional dalam internal militer, bukan kudeta terhadap negara. Di mana posisi PKI? Dalam teori ini, PKI bukanlah dalang, tetapi mungkin turut terjebak dalam skenario ini. Aidit dan pimpinan PKI, yang juga mendengar desas-desus yang sama, mungkin melihat gerakan ini sebagai peluang untuk menyelamatkan posisi politik mereka dan Soekarno. Mereka memberikan dukungan moral atau logistik terbatas, tetapi tidak mengendalikan operasi militer tersebut. Keterlibatan mereka adalah reaktif, bukan inisiatif. Bagaimana mereka dimakan? Gerakan yang dilakukan oleh perwira menengah ini pada dasarnya lemah dan naif. Mereka tidak menghabisi semua rival potensial. Soeharto dibiarkan. Soeharto, dengan kecerdikan politik dan jaringan intelijennya, membiarkan gerakan amatir ini berjalan. Begitu kekacauan tercipta dan para jenderal senior tewas, ia tampil sebagai penegak ketertiban dengan menghancurkan baik para pelaku G30S maupun sekaligus menuding PKI sebagai dalangnya. Dengan demikian, ia membersihkan dua hal sekaligus, rival seniornya D.A.D., Yani dan kawan-kawan, dan rival politik utamanya, PKI. 2. Soeharto sebagai dalang sebenarnya, termastermind teori. Ini adalah teori paling gelap dan paling kontroversial, yang mengangkat Soeharto dari sekadar pemanfaat situasi, menjadi arsitek utama di balik tragedi tersebut. Teori ini berargumen bahwa G30S adalah sebuah false flag operation yang hampir sempurna. Motif dan kesempatan. Soeharto memiliki motif yang kuat, naik ke puncak kekuasaan. Untuk itu, ia harus menyingkirkan Soekarno yang masih sangat populer. Namun, menentang Soekarno secara langsung adalah bunuh diri politik. Solusinya adalah menciptakan sebuah krisis besar yang hanya bisa diselesaikan olehnya. PKI, sebagai musuh bersama yang sudah ditakuti kalangan anti-komunis, adalah kambing hitam yang ideal. Pengetahuan awal dan pembiaran. Kunci teori ini terletak pada pengetahuan Soeharto yang mendalam tentang rencana tersebut. Kolonel Alatif, salah satu pelaku G30S, secara gamblang bersaksi di pengadilan Mahmiluk bahwa ia telah menemui Soeharto 2 kali, pada 28 September dan 29 September 1965, dan memberitahukan bahwa akan ada suatu gerakan. Jika kesaksian ini benar, berarti Soeharto tahu dan memilih untuk tidak mencegahnya. Pembiaran ini adalah bagian dari rencana. Memainkan peran ganda. Dalam teori ini, Soeharto dan lingkaran intelijennya, seperti Ali Murtopo, mungkin bahkan terlibat dalam memanipulasi atau memperbesar desas-desus tentang Dewan Jenderal kepada para perwira menengah yang loyal Soekarno dan kepada PKI. Mereka mendorong kelompok-kelompok ini untuk bertindak ceroboh sambil memastikan bahwa gerakan mereka akan gagal dan mudah ditumpas. G30S sebagai protes atau dali. Gerakan 30 September yang kacau dan berdarah itu sendiri adalah pemicu yang sengaja ditunggu-tunggu. Ia berfungsi sebagai pretes, alasan yang sah dan dramatis, untuk melancarkan operasi pembersihan yang telah lama direncanakan. Kematian para jenderal senior, yang juga rivalnya D.A.D., adalah bonus yang memperkuat narasi kekejaman dan legitimasi untuk balas dendam. Eksekusi yang sempurna. Begitu gerakan itu gagal, Soeharto bergerak dengan cepat dan pasti. Ia tidak hanya menumpas G30S, tetapi langsung memperluasnya menjadi kampanye pembantaian dan penahanan massal terhadap PKI. Dengan mengendalikan penuh narasi melalui RRI dan militer, ia memastikan bahwa hanya versinya, versi PKI sebagai dalang tunggal, yang sampai ke publik. Dari puing-puing tragedi itu, ia muncul sebagai satu-satunya sosok yang mampu menyelamatkan Republik. Kedua teori alternatif ini, meski berbeda dalam penekanan, sama-sama merobek selubung simplifikasi narasi Orde Baru.
Teori jenderal yang dimakan anak buahnya sendiri menggambarkan Soeharto sebagai pemanfaat situasi yang jenius, oportunis. Teori Soeharto sebagai dalang sebenarnya menggambarkannya sebagai provokator dan manipulator yang kejam, konspirator. Namun, keduanya menyepakati satu hal, PKI bukanlah satu-satunya aktor rasional dengan rencana kudeta yang matang. Mereka justru digambarkan sebagai pihak yang, dalam tingkat yang berbeda-beda, menjadi korban dari sebuah permainan kekuasaan yang jauh lebih besar, rumit, dan mematikan, yang dimainkan oleh para jenderal di dalam istana mereka sendiri. Kebenaran sejati mungkin berada di suatu tempat dalam spektrum antara kedua teori ini, tetapi yang pasti, narasi hitam putih Orde Baru telah lama kehilangan kredibilitasnya di hadapan analisis sejarah yang kritis. Dampak yang tak terpulihkan dan pentingnya rekonsiliasi. Terlepas dari siapa dalang sebenarnya, dampak dari peristiwa ini sungguh mengerikan. Setelah G30S, terjadi pembunuhan massal terhadap ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Pembantaian ini terjadi di Jawa, Bali, dan Sumatera, meninggalkan luka kolektif yang dalam dan trauma yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hingga kini, upaya untuk mengungkap kebenaran sejarah secara komprehensif dan adil masih menemui jalan terjal. Korban selamat dan keluarga mereka masih hidup dalam stigma, sementara narasi resmi yang bias masih kuat melekat di sebagian masyarakat. G30S PKI bukanlah sebuah cerita sederhana. Ia adalah sebuah palimpsest, selembar naskah kuno di mana tulisan aslinya telah dihapus dan ditimpa oleh tulisan baru, namun bekas-bekas tulisan lama itu masih bisa terbaca samar-samar. Narasi PKI sebagai dalang tunggal adalah tulisan baru yang dominan, sementara fakta-fakta yang tercecer adalah jejak tulisan lama yang mencoba untuk dihapus. Misteri ini tetap hidup karena kebenarannya sengaja dipolitisasi untuk kekuasaan. Membongkarnya bukan tentang membela atau menyalahkan satu pihak, melainkan tentang memenuhi hak fundamental sebuah bangsa untuk mengetahui sejarahnya sendiri yang utuh, bukan sejarah yang dipilih-pilih. Hanya dengan keberanian untuk melihat kegelapan masa lalu, Indonesia dapat benar-benar melangkah ke masa depan yang lebih jernih dan berkeadilan. Kalau kamu merasa sejarah ini penting untuk dipahami, jangan biarkan video ini berhenti di kamu saja. Bagikan ke teman-temanmu, tinggalkan komentar tentang pendapatmu, dan tekan tombol subscribe, agar kita bisa terus mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditutup rapat. Karena masa depan hanya bisa jernih jika kita berani mengungkap gelapnya masa lalu.